Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari ini kita bakal bahas tentang gerakan harga BTC yang agak edan sih beberapa hari terakhir sejak minggu lalu ya. Kayak agak dikagetin, kegocek sana sini, kadang bingung arah tujuannya itu lagi mau kemana. Katanya sudah, menurut Republik Rupiah katanya sudah fase awal tahap bull market. Tapi kenapa kok koreksi terus turun-menurun? Dan kalau misalkan kita lihat, apakah ini bakal turun tajam, artinya kita harus keluar. Dan kalau misalkan udah bull market, kira-kira kemana lagi terbangnya ke atas? Kok kayaknya di 30.000 tuh sulit banget untuk tembus resistance. Nah, hari ini kita bakal jawab semua pertanyaan itu dengan 3 titik utama untuk harga Bitcoin. Kita bakal kasih 3 titik yang mungkin, ini kemungkinan aja ya, dari segi analisis on-chain, itu merupakan 3 titik yang paling penting untuk gerakan harga Bitcoin. Yang tingginya, sama yang tengahnya, sama yang rendahnya, yang bisa jadi patokan kalau misalkan kita pengen ambil keputusan mau beli lebih banyak atau mau pelan-pelan jual di atas. Coba kita cari tahu hari ini yuk dari beberapa pandangan, dari beberapa metrik on-chain yang bisa kita pakai. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk yang pertama-tama kita bakal lihat dari saldo yang kemarin bikin orang-orang sedikit panik. Kemarin kan ada tuh gerakannya pas dari sekitar 29 ribuan turun ke 27 ribuan. Terus habis dari sana udah langsung pulihnya cepet lagi, dari 27 langsung kuat lagi ke 29 ribuan. Tapi orang-orang jadi kayak bingung gitu kan, ini gimana sih? Yang pada leverage juga kena sana sini gitu kan, kanan kiri, entah itu yang long entah itu yang short, pada kena gocek semua. Nah kemarin kalau kita lihat salah satu alasannya, yang mana kita kan nggak pernah bisa tahu ya alasan sebenarnya, cuman kalau dilihat dari Twitter orang-orang ngomong karena saldo dari Mt. Gox itu kemarin pada dijualin, atau mungkin pas dari pemerintah AS ada banyak saldo BTC yang mereka sita yang kemudian dijualin. Nah ketakutan orang-orang itulah yang kemudian menyebabkan tekanan harga di Bitcoin. Tapi kalau misalkan kita ngeliat dari datanya, ternyata kemarin tuh salah alarm gitu kan. Sinyalnya itu ternyata tidak tepat, bahwa ternyata mereka nggak ngejual apapun. Kita lihat dari Glassnode, ini ada data khusus untuk saldo yang dipegang sama trustee-nya Mt. Gox. Dan kalau kita lihat, selain kemarin penjualan di tahun 2018 itu belum ada lagi perubahan saldo BTC yang dipegang oleh trustee-nya Mt. Gox. Ini nama trustee-nya tuh siapa saya lupa. Nobuaki Kobayashi. Jadi alamatnya dikontrol sama dia, trustee yang membantu untuk saldo-saldo Mt. Gox dalam prosesnya dia itu rehabilitasi lah. Pengembalian kembali orang-orang yang dirugikan. Dan kalau kita lihat angkanya tetap stabil di 137.890 BTC. Jadi nggak ada perkurangan sama sekali. Kemarin gerakan harga turun sedikit bukan karena si saldonya Mt. Gox itu dijual. Nah sekarang kita lihat dari yang pemerintah AS. Apakah benar pemerintah AS menjual? Saldo pemerintah AS ini kalau kita lihat ya, peningkatannya itu ada banyak dari penyitaan bekas hack. Bekas kemarin ada peretasan Silk Road tahun 2012. Terus ada peretasannya Bitfinex itu tahun 2016. Dan dari sanalah kemudian pemerintah AS jadi megang beberapa saldo BTC yang bikin dia saldonya lumayan nambah. Tapi pengurangannya itu nggak ada selain yang terjadi kemarin pas bulan Maret 2 bulan yang lalu. Ini bulan apa sekarang? Mei? Iya benar, 2 bulan yang lalu. Ya sebenarnya pas di awal Maret itu sih. Kemarin ada berkurang sedikit yang kalau menurut klaim dari Glassnode sendiri, dibagiin di Twitternya mereka, itu masuk ada beberapa ke dalam alamat Coinbase. Jadi sekitar 40.000 BTC itu bergerak yang dipegang sama pemerintah AS, tapi bergeraknya bukan dijual, bergeraknya itu transfer internal. Jadi mereka ada beberapa dompet yang dipegang, terus transfer satu sama lain, secara internal doang. Cuman ada 9.861 nih BTC-nya nih, 9.861 yang dikirim ke Coinbase. Entah kemudian akan digunakan apa, kalian bisa lacak sendiri di Twitternya Glassnode. Kalau pengen lihat keeping an eye aja untuk memantau itu dananya bakal dipakai untuk apa yang sudah masuk ke Coinbase. Jadi bukan dalam jumlah signifikan yang kemudian benar-benar dijual, karena itu terjadinya kemarin Maret, bukan pas gocekan yang kita alami minggu lalu. Jadi itu dari segi data untuk entitas yang besar aja sih, yang whales yang megang saldo sampai ribuan gitu kan, ratusan ribuan Bitcoin yang bikin orang-orang takut. Itu untuk klarifikasinya. Nah sekarang kita cuman bakal bahas beberapa perilaku investor ya. Dan kalau misalkan kita lihat
terjadinya gerakan Bitcoin awal tahun 2023 ini bener-bener luar biasa. Dan terbangnya dia itu bener-bener, ada beberapa yang sudah menebak, ada beberapa yang dikejutkan. Tapi kepanikan yang kita alami tahun 2022 dengan segala brutalnya pasar, apalagi pas FTX collapse, itu bikin orang-orang jadi beralih sentimennya. Dari yang tadinya mode bearish, jadi mode bullish. Cuman karena trauma dari tahun lalu, mode bullishnya tuh jadi rada ketahan-tahan dikit, ngerasa kayak, iya saya bullish BTC sudah mulai tahap awal nih bull market, tapi setiap kali ada koreksi langsung kerasa, aduh PTSD trauma, udah takut lagi nih dengan kejadian koreksi yang kita alami banyak banget tahun 2022 kemarin. Nah, kalau kita lihat dari segi analisis on-chain hari ini, itu ada beberapa titik utama sebenarnya yang masuk ke dalam apa ya? Istilahnya orang tuh kalau sudah lama di pasar kripto, apalagi investasi dalam Bitcoin, itu sudah ada feeling, udah ada perasaan yang mirip dengan siklus-siklus sebelumnya, yang bikin mereka itu ngerasa jadi ada kayak titik-titik di mana, oh ini terlalu murah, ini diskon besar. Oh ini lumayan mahal, ini bisa dijual untuk ambil profit atau keuntungan atau TP. Oh yang ini gerakan harganya cuman mantul-mantul lah, ini kisaran tengah ini, palingan sideways untuk beberapa waktu. Nah, nanti kita bakal kasih tahu analisis dan alasannya dari data-data on-chain yang kita bisa tunjukin hari ini. Cuman untuk titik utama yang kita bakal bahas itu adalah 3. Yang pertama, kalau Bitcoin itu ada di bawah $25.000, itu bisa dibilang kayak formasi bottom. Tempat dimana saya bakal terkejut kalau ternyata BTC itu akan ada di bawah sana untuk periode waktu yang panjang banget. Saya bakal terkejut. Justru saya bakal merasa, oh ya wajar, masuk akal kalau ternyata di bawah 25.000 itu cuma untuk waktu singkat aja. Misalkan cuma week ke bawah, atau misalkan kalau candle pun anggap di bawah 25.000 bukan dalam sampai waktu berminggu-minggu di bawah sana. Terus kalau antara 25.000 sampai ke kisaran 30 ribuan bisa dibilang netral. Atau kalau mau dibilang 35 lah, 25 ke 35, jadi kisaran $10.000, itu bisa dibilang netral. Netral karena ini tempat BTC yang bisa dianggap tidak undervalued, tapi juga bukan overvalued. Jadi bukan yang diskon terlalu gede, tapi juga bukan untung yang terlalu besar. Nggak banyak tekanan untuk narik BTC mau ke atas atau mau ke bawah. Jadi ekspektasinya ya cuman pergerakan menyamping aja, sideways di 25-35K. Itu untuk sementara waktu. Kemudian kalau misalkan Bitcoin sampai terbang ke atas dari 30, menembus ke 35.000 ke atas lagi, itu sudah mulai panas bisa dibilang. Bisa dibilang panas itu udah kayak, ya yakin sih BTC itu bisa kuat terbang lebih tinggi lagi. Karena resistennya sudah dijebol dan mungkin bakal dijadikan retest, apakah itu bakal kuat untuk support. Tapi akan ada koreksi juga, dimana kita bisa aja balik ke level saat ini, mungkin di kisaran 29 atau di kisaran 27-30 untuk sapu bersih spekulan-spekulan jangka pendek. Orang-orang yang sudah mulai kayak, wah ini Bitcoin ini to the moon, langsung ATH baru. Mentang-mentang sudah terbang dari atas $35.000. Terus akhirnya mereka leverage segala macam, padahal tujuannya untuk jangka pendek. Nah, perlu ada retest lagi, koreksi turun ke bawah untuk menyapu bersih mereka. Biar spekulasi itu tersapu bersih, orang-orang yang punya conviction jangka panjang aja yang bakal bawa BTC untuk rally perlahan ke atas. Jadi zona-zona ini itu kenapa kita ada perasaan di sana, ada keyakinan di sana, karena ada beberapa metrik yang saya tunjukin hari ini. Dan itu adalah yang pertama si A-Shopper. Ini untuk adjusted shopper. Untuk yang belum tahu soal shopper, itu ada akademinya di Glassnode, itu gratis. Kalian bisa tinggal sambil belajar, sambil ngelihat di sana artinya apa. Kalau pengen nonton video dari RR juga udah ada beberapa episode yang menjelaskan tentang shopper itu apa. Studi kasus on-chain banyak banget untuk yang member. Jadi tinggal masuk ke dashboard juga ada, tinggal cek linknya di deskripsi di bawah video ini. Nah, untuk market indikator kali ini kita bakal melacak uptrendnya aja, tren kenaikannya Bitcoin dalam segi A-Shopper. A-Shopper itu melacak keuntungan dan kerugian yang bener-bener dirasain orang, yang bukan cuman screenshot di layar. Kadang ada kan orang itu kayak untung ratusan persen, tapi ya cuman di screenshot di gambar, nggak bener-bener di TP. Nah, yang itu nggak bakal terlacak di A-Shopper. Yang terlacak di A-Shopper tuh orang yang bener-bener kalau untung ya dijual, kalau rugi dia dijual juga asetnya. Jadi bener-bener terlacak secara on-chain. Nah, di A-Shopper ini kelihatan banget kalau misalkan itu merah artinya dia lagi rugi, kalau misalkan hijau dia lagi untung. Nah,
titik yang biru ini merupakan titik historis yang kita bisa baca, itu merupakan titik satunya, titik 1,0. Nah, kalau misalkan kalian lihat, ini sebenarnya titik yang sudah terjadi beberapa kali di tahun 2023 ini, melihat dari segi historis sebelumnya. Ini terjadi ketika dia mengalami retest yang kuat. Misalkan nih, ESOPernya yang merah ya, yang merah ini garisnya, ESOPernya itu lagi untung gitu kan, terus dia mengalami penurunan ke bawah, tapi nggak jebol di bawahnya 1, kuat untuk naik lagi. Retest yang sukses, yang berhasil itulah yang menunjukkan ada sinyal garis ini. Jadi udah terjadi beberapa kali sejak awal tahun. Ini pas di Februari terjadi beberapa kali. Terus di bulan Maret sama April ini juga terjadi. Sama pas awal, bukan awal sih, karena Mei kan ini baru tanggal 1 saya record. Berarti akhir kemarin April udah beberapa kali terjadi. Artinya apa? Artinya kita pengen melihat tren kenaikan orang-orang yang merasakan keuntungan, yang take profit. Dan kalau kita bandingkan sama siklus-siklus yang sebelumnya, setiap kali ESOPer itu kuat tembus di atas 1, ini angka satunya itu merupakan support. Kalau itu lagi bull market. Kalau lagi bull market, lagi harga naik, ini 1 itu jadi kayak supportnya dia. Tapi kalau misalkan lagi dalam bear market gitu kan, misalkan nih, anggap yang kayak tahun 2022 kemarin, lagi bear market, harga lagi turun banget nih, sejak ATH-nya yang tinggi kemarin, turun sampai FTX collapse, ini kan lagi bear market. Nah, si angka 1 ESOPer itu merupakan resistance-nya jadinya, karena dia lagi di bear market. Jadi ini kayak resistance, kuat nggak gitu kan naik ke atas, 70 ke atas. Kemarin FTX collapse bener-bener dalam banget, ESOPer kita orang-orang pada kerugian, pada merasakan loss yang mereka realize. Sampai akhirnya kita bisa breakout pas di awal tahun ini. Ya sebenarnya pas masuk di bulan Februari sih bener-bener ESOPer tembus, retest kuat, terus jatuh ke dalam karena kemarin pas bulan Maret itu ada tarikan likuiditas dikit, terus udah kuat lagi ke atas, retest, dan sekarang kita lihat apakah tren kenaikannya ini bakal kuat berlanjut. Karena kalau dilihat dari sisi historis, kekuatan ESOPer seperti ini dari transisi bear market ke bull market itu menunjukkan bahwa ada kekuatan di pasar, ada momentum yang masih akan datang gitu kan. Semakin tinggi BTC nanti naik, semakin besar kemungkinan orang tuh bakal TP, bakal ngambil keuntungan. Tapi dengan kenaikan harga yang semakin tinggi itu juga, terus orang-orang jadi TP, akhirnya jadi banyak supply di pasar karena orang ngejual. Pengen ambil untung kan harus ngejual. Bitcoin yang banyak dijual ke pasar itu bakal bikin supply-nya tuh jadi kayak jenuh. Jadi kayak waduh, ini banyak banget nih gitu kan. Jadi artinya apa? Artinya nanti Bitcoin koreksi itu bukan karena ada banyak orang ngejualin lagi, tapi cuman karena nggak ada pembeli aja. Karena kalau sudah ada banyak supply di pasar nih ya, terus orang-orang tuh nggak pengen beli supply yang ada itu pun aja udah membuat dia nggak kuat untuk mempertahankan harga tingginya. Jadi pasar bisa aja turun, bukan karena orang ngejual, tapi karena berkurangnya pembeli Bitcoin. Karena semakin banyak orang yang sudah punya keuntungan untuk dijual di atas. Itu makanya kita lihat tren kenaikan ESOPer sampai kita bener-bener bisa ngerasain di mana topnya itu yang bener-bener tinggi untuk bisa dirasa. Oke, inilah saatnya mungkin jual dikit, DCA dikit, atau untuk orang yang investasinya nggak jangka panjang banget sampai multi tahunan, mungkin berpikir untuk pengen keluar pasar, ngamanin duit, misalkan itu duit yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah nanti kalau misalkan terbang lebih tinggi BTC-nya daripada 30.000, entah itu sampai 35 atau ke atasnya, penting untuk kita lihat sinyal-sinyal tadi, memudarnya permintaan beli Bitcoin. Kalau udah nggak ada orang tertarik tuh beli Bitcoin gitu kan, dan tiba-tiba ada lonjakan jual yang besar, entah nanti dari Mt. Gox, entah dari pemerintah AS, ya udah itu kombinasi yang hebat untuk kita bisa menemukan resistance yang membawa Bitcoin tuh turun agak dalam koreksi. Nah cuman tetap 3 titik utamanya tadi itu, turun agak dalamnya pun tetap melihat dari sisi angka yang tadi saya kasih. Kalau misalkan di bawah 25.000, saya terkejut kalau bakal periode waktunya lama. Jadi ada peluang menurut saya untuk investor jangka panjang yang DCA, jangan ragu kalau udah di bawah sana. Nah kita masih sangat awal tapi dalam tren bull market ini. Ada video kemarin, kalau belum silakan tonton,
Tapi itu menunjukkan bahwa di setiap bull market itu selalu ada yang namanya koreksi dalam, dan itu bukan hal yang ditakutin. Jadi kita trauma, waduh bear market 2.0 atau bear market yang masih berkelanjutan, karena selalu terjadi sama yang namanya bull market. Perjalanan ke atas, apalagi ke ATH, sudah setahun lagi kita bakal halving. Dan biasanya dalam perjalanan menuju halving dan setelah halving, itu biasanya pasar mengalami momentum positif. Jadi memang bakal makan waktu, dan perjalanannya nggak bakal mulus. Mau naik pasti ada turunnya dikit, ketarik. Mau naik juga ada turunnya. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu gampang emosional kalau melihat gerakan harga BTC. Memang nggak ada yang bisa prediksi masa depan. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri atau merasa kayak, aduh kok saya nggak jago-jago ya investasi atau trading. Karena tinggal dinikmatin aja gerakan naik turunnya, sesuaikan rencana kalian sama itu. Itu tadi 3 titik utama yang bakal kami kasih tahu untuk sorotan di episode hari ini. Dan kalau kita lihat dari 2019 kemarin, memang perjalanannya juga melelahkan, tapi bakal worth it. Intinya pesan dari kami itu kesabaran aja. Kesabaran itu sebuah aset yang sangat berharga. Mungkin itu yang bisa kalian pelajari untuk episode hari ini. Terakhir sebelum saya tutup, cuman ngasih tahu aja investor jangka panjang lagi pada ngapain nih. Hodler gitu kan, istilahnya orang yang nge-hold Bitcoin lagi pada ngapain. Nah kita lihat nih, ini merupakan gelombang orang-orang yang nge-hold Bitcoin dari sisi jangka panjang. Jadi yang kita lihat dari sini tuh metriknya dari usia 6 bulan sampai 1 tahun sampai di atas 10 tahun. Jadi orang yang bener-bener jangka panjang banget lah nge-hold Bitcoin. Itu kelihatan. Mereka bener-bener nge-hold pas lagi bottom, lagi bear market. Dan mereka bener-bener ngejualnya pas lagi bull market. Jadi kita kayak bisa ngelihat gitu kan, bahwa sebenarnya ya pergerakan ini menunjukkan semakin yakinnya mereka, meskipun gerakan harga itu lagi nggak menguntungkan, mereka tuh nggak cut loss, mereka itu nggak ngejual di harga-harga yang rendah. Mereka ngejual hanya di saat ada pergerakan bull market yang signifikan, atau misalkan mereka itu merasa ada keuntungan yang cukup bagus untuk di TP. Jadi kayak kemarin pas FTX collapse bener-bener nge-hold banget ini investor jangka panjang. Terus sekarang sudah mulai berkurang gelombangnya dengan kenaikan harga saat ini, tapi masih belum signifikan sampai mereka bener-bener jual besar distribusi kayak di sini atau kayak pas di ATH-nya 2018. Karena memang masih perjalanan jauh mau ke ATH. Nah, kita lihat dari sisi sebaliknya. Itu tadi jangka panjang. Sekarang kita lihat investor jangka pendek. Selalu kebalikannya pokoknya. Investor jangka pendek tuh pasti selalu FOMO, belinya di pucuk gitu kan, ngejualnya di bawah. Nah, kalau kita lihat dari gelombangnya, ini kebalikannya dari yang tadi. Mereka tuh pasti beli, nge-hold gitu kan, pas lagi di pucuknya dia. Biasanya investor jangka pendek emang yang suka nyangkut. Terus kalau pas lagi bear market baru deh dia ngejualin. Jadi beli di atas, jual di bawah. Kebalikannya dari investor jangka panjang. Dan sekarang kita bisa lihat dari gelombang ini bahwa mereka itu nggak begitu ngehold kemarin pas di FTX collapse. Banyak yang kapitulasi, mungkin kaget, mungkin ngelepas koin atau gimana lah, kita nggak tahu. Tapi keyakinan untuk hold mereka semakin naik seiring berjalannya Bitcoin ke atas. Artinya semakin banyak orang yang beli nih. Dan ini merupakan perjalanan kita untuk tahap awal di bull market Bitcoin yang berikutnya. Ini pun terlacak di siklus hodler. Kalau misalkan kita mau pantau di dashboardnya ini ada. Kalau yang tadi itu gelombang hodlnya kita ngelihat dari sisi jangka pendek, jangka panjang sebagai bar. Itu sekarang kita bakal lihat dalam segi garis sih, chart yang bentuk garis. Nah, reserve risk ini menunjukkan kalau misalkan si reserve risk-nya ini lagi rendah, itu artinya keyakinan hodler tuh lagi tinggi banget. Investor tuh lagi lebih milih Bitcoin tuh mau tak pegang aja. Belum ada motivasi lah untuk ngejual, artinya harganya di mata mereka itu masih belum harga yang luar biasa profitable. Sampai mereka, waduh ini jual-jual nih, keluar. Udah saatnya pasar tuh overheat. Udah saatnya kita ngelihat, oh ini overvalued banget, terlalu banyak spekulasi. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita ngelihat dari yang entity adjusted dormancy flow, itu kebalikannya. Jadi justru semakin tinggi nilainya, itu menandakan bahwa market cap Bitcoin itu cukup rendah dibandingin sama nilai orang-orang yang ngejual Bitcoin atau ngehold Bitcoin. Artinya kalau misalkan
ini nilainya lagi tinggi gitu kan, si dormancy flow, itu kita sedang ada di atas market cap orang-orang, bukan market cap sih, di atas keyakinan orang-orang yang lagi pada pengen nge-hold. Jadi intinya semakin rendah ini semakin baguslah kekuatan pasar Bitcoin, semakin tinggi ini semakin baguslah kekuatan pasar Bitcoin, dan keduanya mencerminkan hal yang sama. Pesannya sama, bahwa holder itu masih nge-hold, masih punya keyakinan tinggi, dan mereka masih belum mau ngejual gitu kan. Artinya market cap Bitcoin itu lagi ada di atas keyakinan orang-orang yang sedang pengen ya udah holder aja, belum saatnya kita untuk TP. Jadi memang menurut kami masih ada kekuatan untuk Bitcoin kemudian lanjut rally, entah rally-nya bener-bener kuat banget atau cuman merangkak aja. Intinya ini udah tahap awal bull market maksud saya, dan sudah banyak peluang yang bisa kita terima untuk bisa akumulasi. Kalau misalkan nanti koreksi lagi, anggap itu sebagai peluang juga untuk akumulasi lagi. Sama seperti video pertama tahun 2023 ini, kita ngomongin soal tahunnya akumulasi Bitcoin, menjelang halving, menjelang bull market untuk fase-fase yang berikutnya. Oke guys, kiranya sekian dari kami untuk hari ini tentang psikologi investor jangka panjang lagi pada ngapain aja, dan 3 titik utama tadi ya untuk Bitcoin yang paling patut dipantau itu kalau udah ada di titik-titik mana aja yang menurut kami kuat, yang menurut kami agak rentan. Jadi sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa kasih jempol kalau kalian suka. Jangan lupa juga subscribe biar gak ketinggalan video baru dari kami di YouTube RR. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers.